Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Danti Adeningria dengan nomor induk mahasiswa 181411327 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2018 Universitas 19 November Kolaka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kekurangan gizi, di mana di dalam video kali ini saya akan membahas 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian dari kekurangan gizi, yang kedua ada jenis-jenis kekurangan gizi, yang ketiga ada gejala kekurangan gizi, yang keempat ada penyebab kekurangan gizi, yang kelima cara mengobati kekurangan gizi, dan yang keenam ada komplikasi dari kekurangan gizi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yakni pengertian dari kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi ini terdapat istilah lain, yakni gizi buruk atau malnutrisi, yang merupakan kondisi yang dapat terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkannya. Biasanya nutrisi yang didapat bisa saja terlalu sedikit atau bahkan terlalu banyak. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya stunting, gangguan mata, penyakit diabetes, atau bahkan gangguan jantung. Nah, gizi buruk atau kekurangan gizi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pengolahan bahan makanan yang kurang baik, status ekonomi yang rendah. Yang ketiga, sulit mendapatkan bahan makanan, dan berbagai gangguan kesehatan dan gangguan mental. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yakni jenis-jenis dari kekurangan gizi atau gizi buruk. Nah, kekurangan gizi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kurang gizi. Nah, kurang gizi ini berarti tidak cukup mendapatkan asupan nutrisi. Seseorang tidak cukup mendapatkan asupan kalori, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkannya. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan wasting atau kurus, stunting, dan berat badan kurang. Nah, lalu yang kedua ada gizi berlebih. Nah, gizi lebih berarti mendapatkan asupan nutrisi tertentu dalam jumlah yang berlebihan. Contohnya itu konsumsi protein, lemak, dan vitamin yang berlebihan juga dapat menyebabkan kepada malnutrisi. Nah, kondisi yang disebabkan dari gizi berlebih ini adalah berat badan berlebih atau biasa yang kita sebut dengan obesitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yakni gejala dari kekurangan gizi atau gizi buruk. Yang pertama ada penurunan berat badan. Seseorang akan kehilangan 5 hingga 10% berat badannya dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, ini merupakan tanda utama seseorang terkena kekurangan gizi atau gizi buruk. Lalu yang kedua, berat badan rendah, di mana seseorang dengan indeks massa tubuh di bawah 18,5 kg meter kuadrat dapat beresiko malnutrisi. Lalu yang ketiga ada kurang nafsu makan dan minum. Yang keempat, merasakan lelah sepanjang waktu. Yang kelima, merasa lebih lemah. Yang keenam, sering sakit dan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Lalu yang ketujuh ada rambut dan kulit kita akan lebih kering. Dan yang terakhir, pada anak tidak tumbuh seperti yang diharapkan atau berat badannya tidak bertambah seperti yang diharapkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang keempat, yakni penyebab dari kekurangan gizi atau gizi buruk. Yang pertama, tidak tersedianya bahan makanan. Yang kedua, pengolahan bahan makanan yang kurang baik. Yang ketiga, penyakit kronis. Yang keempat, gangguan mental. Di mana gangguan mental yang dimaksud di sini seperti depresi atau skizofrenia, yang dimana gangguan mental ini dapat mempengaruhi mood atau keinginan makan seseorang. Lalu selanjutnya adalah masalah pencernaan atau penyerapan nutrisi. Selanjutnya ada penyakit demensia, di mana demensia ini dapat menyebabkan penderitanya ini mengabaikan kesehatannya dan menjadi lupa makan. Dan yang terakhir ada penyakit gangguan makanan atau biasa disebut dengan anoreksia. Kita masuk ke pokok pembahasan yang kelima, yakni cara mengobati kekurangan gizi atau gizi buruk. Di mana pengobatan gizi buruk atau kekurangan gizi ini tergantung pada kondisi kesehatan seseorang dan tingkat keparahan dari gizi buruk yang dialaminya, di mana dokter akan menyarankan perubahan pola makan berupa yang pertama
mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalori dan protein. Yang kedua, makan cemilan di antara waktu makan. Dan yang ketiga, meminum minuman yang tinggi kalori. Jika pola makan yang saya sebutkan tadi tidak membantu, maka dokter akan menyarankan untuk mengkonsumsi nutrisi tambahan berupa minuman atau suplemen. Dan dokter juga akan menyarankan pengobatan lain berupa yang pertama, screening atau pemantauan secara terus-menerus. Yang kedua, mengobati gejala spesifik seperti mual. Yang ketiga, mengatasi infeksi yang mungkin saja terjadi. Yang keempat, memeriksa kemungkinan terjadinya masalah menelan atau penyakit mulut dan gigi. Dan yang terakhir, menyarankan alternatif peralatan makan. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir atau yang keenam, yakni komplikasi gizi buruk atau kekurangan gizi, di mana kekurangan gizi ini juga dapat menyebabkan komplikasi penyakit. Yang pertama, lebih rentan terkena penyakit infeksi. Yang kedua, penurunan massa otot yang dapat menyebabkan pasien ini tidak aktif bergerak dan mengalami pembentukan penggumpalan darah. Lalu yang ketiga, ada gagal jantung. Yang keempat, ada gangguan ginjal. Yang kelima, mengalami depresi, apatis, dan gangguan interaksi sosial. Dan yang selanjutnya ada mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas. Yang selanjutnya mengalami hipotermia. Selanjutnya mengalami gangguan pertumbuhan atau disebut dengan stunting. Dan yang terakhir dapat meningkatkan resiko terkena osteoporosis. Itulah tadi 6 pokok pembahasan mengenai kekurangan gizi yang dapat saya sampaikan, dan semoga dapat bermanfaat bagi semua penonton dan diri saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.